Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Opsi NTB, kembali lagi bersama saya Ahmad Yani. Kali ini saya ditemani atau kedatangan tamu, yakni Selvika Wardani dari Desa Korleko, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Jadi ada yang menarik dengan tamu kita kali ini, wanita cantik, masih 19 tahun ya, masih 19 tahun. Tapi adik kita ini atau Selvika Wardani adalah seorang joki drag ya, joki drag, masih muda, cantik, tapi jadi joki drag ini adalah menurut saya bisa kita bilang profesi atau hobi yang cukup menantang bagi seorang wanita. Dan itu kan kebiasaan kan kalau joki itu biasanya pria. Kalau joki ini, tapi ini seorang wanita masih 19 tahun. Langsung saja kita berikan waktu kepada adik kita Selvika Wardani untuk bercerita, mengawali podcast kita kali ini, bercerita awal mulanya terjun di drag bike ini, Dek. Bagaimana? Coba diceritakan sahabat Opsi NTB. Nah, awal mula terjun di dunia balap itu saya diajak sama kakak buat ikut nonton balap liar aja di Labuan Haji. Oh, di Labuan Haji ya. Nah, sesudah itu adalah bos bengkelnya yang ngajak ikut resmi. Nah, awalnya dari sana lah. Pas pertama ikut nonton itu langsung ikut balap atau gimana? Enggak, cuma nonton. Pas nonton itu mulai tertarik apa biasa-biasa saja? Udah mulai tertarik sih. Oh gitu. Nggih. Nah setelah itu? Nah, udah beberapa kali nonton, barulah diajak sama bosnya ikut balap resmi. Ikut balap resmi. Maksudnya langsung ikut balapan apa latihan dulu atau gimana? Latihan dulu lah. Bos itu maksudnya gimana? Mekanik. Oh, mekaniknya. Waktu pertama kali diajak ikut itu umurnya berapa tahun waktu itu? Umur 15 tahun. Baru 15 tahun. Iya. Masih masih SMP tuh ya? Iya, masih kelas 3. Masih kelas 3 MTS. Pertama kali latihan, bagaimana perasaannya pas menunggangi kuda besi yang ya bisa kita bilang sangat cepat sekali kan kalau drag ini? Pasti leger lah dulu. Oh, leger ya. Pasti leger. Leger itu gemetar ya. Iya. Ketakutan. Leger itu bahasa Lombok, sahabat Opsi NTB. Ya, setelah beberapa kali latihan, berapa kali latihan baru terjun di dunia balap? 3 kali kalau nggak salah. 3 kali, sangat singkat menurut saya itu. Iya. 3 kali langsung pertama balapan di mana? Di Gerung Lombok Barat. Itu balapan resmi ya? Iya. Diikuti oleh tingkat provinsi, kabupaten atau apa itu? Provinsi. Provinsi. Bisa dibilang nasional lah. Oh, yang di Gerung. Yang dari Jawa juga datang, Bali. Oh ya, nasional berarti. Pesertanya seumuran atau umum atau gimana? Waktu pertama kali itu? Umum, bebas. Berarti gitu. ada dewasa? Iya, Sendirian cewek banyak. waktu itu? Banyak, Oh. kalau nggak salah. Lumayan lah. Kalau balap drag itu, Dek, misalnya kita balapan, apakah pas kita balapan itu pembalap misalnya khusus cewek lawan cewek atau cowok lawan cowok atau dicampur? Nah, tergantung kelasnya kalau itu. Oh. Kalau mau ikut di khusus cewek bisa. Oh, ada pilihan ya? Iya, bisa. Kelas cewek sekarang kan 2. Kalau dapat sponsor 3 kelas, jadinya kan ikut yang kelas cowok campur. Tergantung motornya juga. Tidak tergantung usia? Enggak. Berarti tergantung apanya? Motornya. Tergantung motor. Motornya gimana maksudnya? Misal ada kelas 200 cc. Oh iya, cc-nya. Nah, motornya 200 cc, pasti diikutin di kelas 200 cc gitu. Entah itu cewek, cowok, Nah, usia berapapun? Bebas. Bebas. Ngeri sekali. Oke, kita kembali ke pertama kali balap drag itu. Juara berapa waktu itu? Juara 4. Pas pertama juara 4. Ya, alhamdulillah. Itu sudah prestasi menurut saya karena balapan latihan cuma 3 kali, pertama terus yang ikut dari luar daerah itu kan mental juga kan. Gitu beban juga. Gimana ini? Pikri beban itu kan? Insya Allah.
Itu beban. Ya, selanjutnya pas itu kan selesai juara 4. Selanjutnya apa yang terjadi? Apakah latihan lagi atau mengikuti balapan lagi atau gimana setelah juara 4 itu? Nunggu event baru latihan. Kalau udah ada event, udah latihan. Oh, berarti misalnya dalam waktu dekat ada event, baru latihan? Iya. Oh. Juara 4, setelah itu mengikuti kejuaraan apa? Tetap nasional aja kayaknya kalau nggak salah. Iya, maksud saya waktu umur berapa tahun lagi baru ikut balapan setelah juara 4 itu? Umur 16 tahun, lanjut setiap event ikut aja. Setiap event ikut aja? Nah, ya. Terhitung sampai sekarang ini usia 19 tahun ya? Ya. Sampai usia 19 tahun ini, Dek Selvika Wardani sudah mengikuti berapa kali balapan formal? Nah, udah nggak bisa dihitung. Udah bisa dihitung? Iya. Saking banyaknya ya? Iya. Kalau juara kira-kira sudah berapa kali juara ya? Kita bilang dari juara 4 lah. Udah berapa kali juara? Udah 13-an kalau nggak salah. Itu yang 13 itu ada yang juara 1 juga ya? Nggak ada kalau juara 1, palingan juara 2, 3. Oh, juara tertinggi berarti juara 4, sampai juara 5 kan kalau derap. Oh. Prestasi tertingginya sampai saat ini apa, Dek? Juara 2. Juara 2 di event Bandara Selaparang, kelas 200 wanita. di Bandar Selaparang itu diikuti dari semua joki luar daerah juga ya? Iya. Saya dengar-dengar kemarin juga pernah menjajal sirkuit MotoGP. Itu kapan? Kemarin tanggal 16 sampai 17 Juni kalau nggak salah. Oh, pas acara balap itu ya? Atau latihan itu dalam rangka apa itu? Event nasional putaran pertama. Enggak, maksudnya itu balapan kan? Iya, balapan. Juara berapa kemarin tuh? Kalau kemarin nggak ada. Saking Enggak dapat. Ya. banyak. Itu kenapa enggak dapat? Saking banyak peserta atau karena pesertanya kuat-kuat atau gimana? Motornya sih Motornya. kencang-kencang, yang dari luar, yang dari Jawa, Bali. Oh, berarti perlu mekanik handal ya? Nah, ya. Ya, saya punya ustadz, ada jadi mekanik di sana. Ada Ustadz Fikri namanya sama Ustadz Epol. Oke, Dek. Selanjutnya kan terakhir kemarin berarti di GP tuh. Ya. Terakhir di GP, prestasi artinya target Adek ke depan itu ikut di kejuaraan apa dan target juara berapa? Target terbesar yang diinginkan itu apa? Yang pastinya sih juara pertama. Juara pertama di Ya. event apa kira-kira yang paling menarik di dunia drag itu di event mana sih? Kayaknya sih umum aja nih, event nasional gitu, bebas yang mau ikut gitu, yang dari luar juga. Berarti keluar daerah juga pernah ya ikut? Nggak pernah. Belum. Nggak, maksudnya mungkin ada ajang bergengsi di drag itu, kira-kira ada nggak? Tetap bergengsi aja nih. Berarti nggak ada kelas-kelas ya, atau gimana? Nggak ada. Prestasi yang paling diinginkan Adek itu di dunia drag itu yang mana maksudnya? Prestasi di kejuaraan yang mana? Kejuaraan nasional, juara pertama di Mythic 200 wanita lah. Itu prestasi yang paling diharapkan. Iya. Soalnya di sana saingannya bisa dibilang ketat. Sangat ketat dari seluruh Indonesia itu ya? Dari seluruh. Iya. Ketatnya gimana maksudnya? Motornya sih. Oh, motor. Yang dari luar ini bisa dibilang sangat. Yang paling terberat tuh dari mana joki? Ada dari Jawa. Itu berat ya? Joki termasuk motornya. Motornya sih pertama nih. Yang berat. Kalau kejuaraan drag internasional ada nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Iya. Nasional Berarti aja. di Indonesia ada ya? Nah, Kan sekarang kapan lagi ada event drag setelah terakhir di GP kemarin ya? Iya. Kapan lagi kira-kira? bulan depan sih Agustus. Tanggal 6 sampai 7 Di mana itu? di Gerung Lombok Barat. Itu sama juga dari banyak kabupaten provinsi ya? Ya, Nasional umum. kita bilang. Itu ikut juga nanti ya? Insya Allah. Di apa namanya 200 meter apa?
Kelasnya? Iya, kelas. Tergantung besok sponsornya. Oh. Berarti sekarang kegiatannya Dek, ini kan sekarang tadi kan dibilang kalau ada event baru latihan. Nah, Sementara sekarang kan event bisa kita bilang masih jauh lah ya. Iya. Masih jauh. Kegiatan Adek sekarang apa kalau tidak latihan? kegiatan sekarang palingan latihan bola lah. Kalau Sebentar libur dulu. Latihan bola apa maksudnya? latihan Ikut klub atau gimana? ikut klub, Klub bola futsal atau dua-duanya futsal sama sepak bola. waduh. Itu apa nama klubnya? Neo Angel Mataram. Oh, Neo Angel Mataram. Pernah dengar kayaknya kita ini, Neo Angel Mataram nih. Ada angel-angelnya kan? Berarti cewek-cewek semua kan di sana. Iya. Posisinya di sana jadi apa? Striker? Kiper? Defender, back lah, pemain Oh, belakang. back, pemain belakang. Wah, gila, ngeri aja nih. Joki drag jadi back futsal ya. Jadi back futsal sama back sepak bola. Coba ngeri sekali. Selain sepak bola apalagi kegiatan olahraga yang digeluti? Tenis meja. Tenis meja. Tapi palingan kalau tenis meja cuma main aja. Artinya tidak serius diseriuskan ya. Iya, Sebenarnya mana hobi yang paling diminati antara drag dan sepak bola ini? Artinya saya mau fokus nanti, saya mau fokus di yang ini. Ada pasti kan? Pasti kita punya pilihan. Di antara drag, sepak bola, futsal, dan tenis meja, kita sebut aja tenis meja, mana yang paling digeluti, yang paling diminati lah? dua-duanya sih. Dua-dua. Soalnya kalau olahraga ya dari kecil lah. Dua-duanya maksudnya sepak bola, Ya fokus. drag sama futsal. Iya. Berarti harus, kalau saya sih harus punya salah satu pilihan. Harus difokuskan salah satunya, misalnya mau fokus di drag, bagus juga itu karena langka ini di Lombok khususnya. Seorang joki itu, perempuan itu kan langka. Berarti tidak ada sampai saat ini belum ada pilihan mau fokus di mana di antara sepak bola sama drag ya. Belum ada pilihan. Cuma jalanin aja. Jalani aja. Berarti sepak bola juga sering ikut bertanding. Iya, sering. Pernah juara juga. Pernah. Pernah juara semua ini ikut dijuarakan. Oke deh, kita kembali karena kita fokus ke dragnya. Kita kembali ke drag. Sponsor sampai saat ini dari mana aja? Dari bengkel Orienta Motor, terus CMS. Di mana itu? Orienta Motor dari Aidare, Lombok Tengah. Terus? Kalau CMS dari Jana Pria, Lombok Tengah. Kalau kemarin kan dapat 4 sponsor. Dari JJRT Sakra. Yang Orienta itu 2. Ya. Sponsor itu ngapain dia? Cuma didaftarin. Didaftarin terus? Satu kelasnya kan pendaftaran 650. Heeh. Nah, kalau 4 kelas udah bisa dihitung lah. Berarti termasuk yang menyediakan motor itu sponsor? Iya, Berarti adek tuh tinggal jadi Tinggal joki gas aja. Tinggal gas aja. Kalau yang fasilitasi untuk latihan itu sponsor. nah, ya. Lokasi latihan di mana? Nah, nyari jalan yang sepi, yang tidak rawan lah. Oh, berarti tidak ada tempat khusus ya? Nah, belum ada. Nah, ini kita sayangkan juga, ini bukan teguran sih. Ini jadi pelajaran buat pemerintah kita, khususnya pemerintah NTB pada umumnya. Drag ini bisa menjadi hobi dan juga bisa menghasilkan uang juga Dek, ya. Iya. Hobi sekaligus menghasilkan uang, dan ini adalah olahraga. Itu catatan pentingnya, drag ini adalah olahraga. Ketimbang kayak kata Dek kita tadi, ketimbang dia cari jalan sepi, itu kan cukup membahayakan. Nah. Sesepi-sepinya jalan, menurut saya pasti ada motor yang lewat kan, Nah, benar. entah itu sepeda motor atau truk. Pemerintah, kami mohon, mungkin bisa difasilitasi untuk lokasi latihan deh ya. Untuk lokasi latihan mungkin bisa difasilitasi teman-teman kita yang hobi di olahraga drag ini, biar terkoordinir lah. Karena ini juga joki drag ini saya rasa bisa mengharumkan nama Indonesia, bukan hanya
sepak bola, bukan hanya GP. Bibit-bibit joki, entah itu GP, nanti juga lahir dari drag ini juga. Jadi, kalau saya sih mohon perhatian pemerintah untuk menyediakan tempat latihan lah. Ya khusus lah. Ya, khusus. Kalau lokasi balapnya di mana? Yang di Mataram itu? Di Bandara Selaparang. Berarti di dalam bandara Ya, itu? di dalam bekas Oh, bandara. kirain cari tempat sepi juga. Enggak sih. Kan biasa di sini kan kalau balap-balap liar tuh cari tempat sepi. Biasa Arah di lewat sewa truk, dulu. op. Ya kira kayak gitu kan. Berarti kalau latihan cari tempat sepi. Nah, benar. Ini sangat kita sayangkan ini karena ini kan drag ini sering menyelenggarakan event-event nasional dan hadiahnya besar deh ya. Nah, kalau hadiah pas-pasan lah. Oh, pas-pasan ya. Lumayan lah Kak. Ini lumayan lah bisa kita bilang. Ada puluhan ya? Ada. Oh, nggak ada. Dikit lah. Nah, dikit, tapi hobi ya kan? Iya, Mau benar. Jadi hobi. Kalau bengkel pasti buat naikin nama lah, bisa dibilang. Jadi berarti kan siapa yang juara satu tuh, siapa bengkelnya dibilang kan? Nah, benar. Oh, nih itu nih. Pasti Bener, naik maksud- namanya. Itu nih. Kalau bahasa Lombok kan siapa bengkelnya nih itu nih. Pada berdiri ya. Berarti itu yang dicari oleh sponsor Nah, kan? benar. Oke, ke depan Dek. Sebelumnya sekarang sekolah bagaimana? Saat ini, Tidak sekolah. nah ya. Terakhir- Kemarin masuk kuliah tapi berhenti. Kuliah di mana? Undikma. Undikma Mataram. Iya. Semester berapa berhenti? Baru masuk. Nah, jangan-jangan nih berhenti lagi temennya lagi ngampus, dia lagi joki. Bukan. Enggak ya? Enggak lah pasti. Berarti ada sesuatu dan lain hal. Nah, benar. Artinya tetap pendidikan juga penting. Hmm. Ada rencana mau melanjutkan pendidikan? Insya Allah tahun depan lah. Tahun Baru depan. lanjut. Berarti harus pendidikan juga. Iya. Kalau cita-cita itu kan hobi. Bisa kita bilang hobi karena saya tanya tadi belum jelas mau pilih sepak bola apa jadi joki. Mungkin tepat juga saya tanyakan cita-citanya jadi apa mungkin ke depan. Ah, Itu kan penting kan, makanya ada kan berencana kuliah. Pasti kita punya rencana ke depan kan. nah kalau itu belum tahu sih, cuman jalanin hidup aja. Oh, jalan hidup. Siapa tahu kan ntar mau kuliah di jurusan teknik, mau jadi apa namanya? Bercita-cita jadi apa? Tukang pasang baut le GP itu kan. Siapa tahu bercita-cita jadi mekanik di GP kan. Aduh. Siapa tahu kayak gitu kan sesuai hobi maksudnya. Ada cita-cita jadi mekanik nggak jurusan teknik di? Aduh, Hah? nggak ada. Kalau di dunia balap ini deh orang tua mengizinkan nggak? Alhamdulillah diizinkan. Karena ini kan resmi. Resmi. Mungkin Safety kalau juga ya? balap, iya. Safety. Mungkin kalau balap liar baru nggak diizinin. Oh ya, karena resmi, karena safety ada pakai Nah, helm, pakai pengaman dan lain sebagainya. Kalau balap liar jangan. Iya. Berarti pertama kali diketahui balap oleh itu kan diajak kakak. Kalau kakak mengajak pasti ya mengizinkan lah. Kalau ibu bapak maaf masih ada ya? Masih. Pertama kali diketahui oleh ibu sama bapak itu apa tanggapan beliau? Pas pertama sih nggak diizinin. Pas pertama balap kabur. Apa kabur? Kabur kemana? Pas mau ikut Oh, pas resmi, pertama kali ikut balap di Mataram ya? Ya, di Waktu Gerung. umur 16. 16 tahun, tidak diizinkan sama orang Ya. tua, kabur. Ya terpaksa kabur. Kabur ke lokasi balap. Nah ya. Memang apa kata orang tua waktu itu? Pertama kali itu? Dia lihat dari HP. Dikasih tahu lah. Berarti mungkin yang dia lihat itu yang balap-balap liar itu mungkin? Enggak, resminya langsung dilihat. Tapi dia takut. Oh, berarti kekhawatiran. Ya. Nah, benar. Kekhawatiran. Mengizinkan setelah dijelaskan oleh siapa? Pas dapat juara. Oh, berarti diam-diam kan? Iya, Diam-diam. dilihat piagamnya. Diam-diam pergi ke Mataram ikut balapan pertama. Pulang bawa trofi atau bawa piala juara 4 ya? Iya. Langsung
langsung diizinkan. Iya, dari sana. Dari sana diizinkan. Ya, soalnya dari sana dia tahu ini balap resmi gitu. Oh. Bentuk dukungan orang tua apa? Ya, palingan disupport lah. Oh, disupport, disemangati aja ya. Iya. Mungkin dibelikan helm atau apa kan? Nah. Berarti support, tapi itu yang paling penting kalau saya. Nah, penting. Support itu yang paling penting karena sukses apa tidaknya kita menggeluti sesuatu tergantung support atau doa orang tua. Itu yang paling penting. Oke, terakhir Dek. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan atau ya kita bilang pesan aja kepada joki-joki di Lombok yang ingin menggeluti dunia drag ini. Mungkin ada masukan-masukan dari Adek, harus begini, kalau mau jadi joki drag resmi harus begini, mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Opsi NTB bagi teman-teman kita yang tertarik di dunia drag. Nah, buat teman-teman yang hobi di drag, tetap semangat. Semoga kedepannya makin berkembang dan semoga drag di NTB ini semakin dikenal orang-orang luar lah. Yeah. Kalau ada yang mau jadi joki drag resmi ya kita bilang, kalau ada yang mau jadi joki drag resmi bagaimana caranya? Karena potensinya banyak loh yang punya potensi. Contohnya di joki-joki balap liar itu kan, joki-joki balap liar itu mereka bisa. Karena saya juga sering nonton kan, balap-balap liar itu. Mereka mampu, saya yakin mereka mampu. Dan saya yakin juga mereka mau mengikuti balap resmi ini. Tapi mereka tidak tahu caranya bagaimana jalannya. Mungkin Adek bisa berbagi mungkin. Yang pastinya gabung di bengkel dulu. Di bengkel? Iya, pasti kan ada klub-klubnya. Oh iya. Nah, terus kalau kan biasa ada yang nyebar brosur lah, brosur event. Nah, dari sana lah. Ikut gitu. Berarti dari bengkel? Ya, ada nomor panitia di sana, bisa lah dihubungin. Ada bengkel khusus atau semua bengkel? Atau gimana yang bisa ikut daftar itu? Bebas sih, umum. Bebas ya? Iya, tapi umum. ada perkumpulan mungkin? Nah, ya. Oh, ada perkumpulan ya. Itu pesannya Adek Selvika Wardani. Bagi adik-adik yang sampai sekarang mengikuti balap liar, ini pesan penting dari adik kita, Selvika Wardani. Ayo dong beralih ke balap resmi, karena ini soal keselamatan juga. Nah, benar. Ini soal keselamatan karena kita tahu balap liar itu cukup jarang yang pakai helm, Sangat berbahaya. cukup jarang yang pakai safety, apa namanya tuh? Wear pack itu kan bahaya itu. Ayolah kita adik-adik beralih dari balap liar ke balap resmi ya disebut ya, balap resmi supaya masa depan kita, karena di sini saya rasa ada masa depan. Di sini ada masa depan karena ada piala, ada hadiah, siapa tahu juga kita direkrut sama Yamaha kan. Itu semua mungkin. Solusinya bagaimana? Ikuti kata adik kita Selvika Wardani, berkumpul di bengkel-bengkel ya. Iya. Artinya mencari bengkel-bengkel atau perkumpulan apa kita sebut? Klub-klub motor. Klub-klub motor. Nanti kalau ada brosur-brosur minta tolong didaftarkan ya. Nah, nanti kalau udah juara pasti dilirik oleh banyak bengkel ya. Ada juga udah dilirik ke banyak bengkel atau gimana? Alhamdulillah. Oke. Terakhir Dek, ini kita karena tema kita drag. Seperti yang saya singgung tadi soal balapan, track resmi itu, tempat latihan resmi. Mungkin selain tempat latihan resmi, apa harapannya kepada pemerintah agar dunia drag di NTB ini lebih dikenal? Apa ya? Ya apa aja, sebut aja ke pemerintah. Kan tadi lokasi latihan itu kan juga penting bagi seorang joki kan, termasuk drag. Itu belum ada kan? Belum. Nah selain itu apa harapannya kepada pemerintah? Bentuk dukungan pemerintah apa yang diharapkan? Semoga dragnya makin maju aja sih. Oh, semoga drag semakin maju. Ya, semakin dikenal banyak orang. Ini PR pemerintah, semoga drag semakin dikenal oleh banyak orang. Bagaimana caranya? Tugas Anda sebagai pemerintah. Saya yakin pemerintah tahu bagaimana caranya, tapi mau ndak? Itu aja caranya. Ini deh, setelah kemarin kan berita ada di Opsi banyak yang bagikan
banyak yang setelah itu banyak yang minta nomor kan, tapi saya tidak punya. Bilang ada nggak pacarnya dek? Ini karena banyak wah berdua ini beraya dia nih, apa dapat ketuaan? Oleh mau ketuaan aneh. Punya nggak pacar? Belum, masih jomblo. No, pederengah no. Dengarkan bagi perkumpulan jomblo se-Indonesia, ini adalah kesempatan Anda untuk mempunyai seorang istri jadi joki. Oke, just kidding dek, kan saya sampaikan pertanyaan ini karena banyak teman-teman kita yang menanyakan. Syukur ini adalah jalan adek untuk dikenal oleh banyak orang. Alhamdulillah. Sukses selalu dek. Semoga karirnya di joki drag ini, entah itu di joki drag atau di futsal, tergantung mana pilihan adek. Semoga karirnya di hobinya ini, hobi dijadikan karir kan. Semoga karirnya semakin cemerlang. Yang penting udah dapat dukungan orang tua. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast Opsi NTB. Terima kasih juga penonton Opsi NTB yang sudah setia bersama kami di podcast Opsi NTB bersama Selvi Kawardani, seorang gadis cantik berusia 19 tahun, jadi joki drag. Terima kasih sekali lagi pemirsa Opsi NTB. Sehat selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.